Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dan pada topik kali ini masih berkenaan dengan fenomena trade war dari negara paman Sam, ya, dari Presiden Donald Trump, dan kita akan mencoba membahas dari aspek saat ini, mengapa Trump melakukan kebijakan ini dan sesungguhnya kebijakan ini apakah tepat untuk Amerika Serikat. Nah, jadi dari tayangan ini kita akan sebenarnya nanti akan membantu sikap kita yang pas untuk menyikapi trade war dari Trump ini. Apakah melakukan yang paling pas ya, maksudnya secara berdasarkan informasi, berdasarkan hasil-hasil kajian ya, dari referensi-referensi yang kita kutip, yang kita baca. Nah, nanti akan dapat diketahui sesungguhnya eh, perilaku Trump ini layaknya harus disikapi seperti apa, begitu ya. Baik, jadi kebijakan Trump yang dikenal dengan beberapa istilah, ya, seperti trade war, ada juga kebijakan tarif impor resiprokal, ya. Itu adalah implementasi dari janji Trump kepada pemilihnya bahwa dia akan apa mendorong produksi dalam negeri, ya, menciptakan pekerjaan untuk masyarakat Amerika Serikat, kemudian mengurangi defisit perdagangan dan menaikkan eh, penerimaan negara, ya. Nah, dan target-target itu senjata utamanya adalah atau tools utama kebijakannya adalah eh, tarif impor. Jadi dalam logika Trump, tarif impor itu menyebabkan ketika dikenakan eh, dengan angka yang tinggi itu akan menyebabkan eh, para mitra dagang Amerika Serikat itu akan berdatangan ke Presiden Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi, ya. Jadi kita ketahui dari 180 negara yang dikenakan tarif impor, mulai dari yang normal sebesar 10% sampai yang dikenakan resiprokal lebih tinggi dari 10%, seperti Indonesia kena 32%, eh, Cina 54%, ya. Ada beberapa Uni Eropa sekitar 25%, ya. Kanada begitu juga, ya. Nah, itu ditujukan agar negara-negara mitra dagang itu kemudian melakukan negosiasi ke pemerintahan Amerika Serikat, dan salah satu bentuk negosiasi yang ingin digolkan oleh Trump itu adalah negara-negara tersebut, ya, adalah membangun aktivitas industrinya di Amerika Serikat, ya. Jadi sengaja dikenakan tarif impor tinggi. Dengan kena tarif impor tinggi itu mereka datang ke Presiden Trump dan melakukan negosiasi, dan salah satu target dari negosiasi itu adalah negara-negara tersebut kalau mau tetap produk-produknya masuk bisa terjual di negeri Paman Sam, mereka harus membangun pabriknya di negeri Paman Sam. Misalnya eh, otomotif dari Jepang dan Jerman itu harus membangun pabrik mobilnya di Amerika Serikat kalau tidak ingin dikenakan tarif impor yang tinggi, ya. Karena kalau dia bangun di Amerika Serikat berarti dia adalah produk yang berasal dari Amerika Serikat walaupun modalnya adalah modal asing. Dia tidak akan terkena tarif impor yang tinggi. Tetapi kalau dia berasal dari, ya, negara lain, masuk
mobilnya ke Amerika Serikat itu akan dikenakan tarif impor yang tinggi, yang menyebabkan eh, barang tersebut tidak kompetitif secara harga di pasar Amerika Serikat. Ya, nah ini yang dinamakan dengan trade war, dan menariknya Trump ini menggunakan trade war ini pada semua mitra dagang Amerika Serikat. Ada 180 mitra dagang. Secara kalkulasi, ya sebenarnya kalau benar-benar dilakukan trade war, artinya yang dinamakan istilahnya itu oleh salah seorang eh, penulis di apa Harvard Business Review, ya Carlson dan kawan-kawan tahun 2025 itu mengatakan kalau trade war 360 derajat yang dilakukan Trump. Mengapa diistilahkan trade war 360 derajat? 360 derajat itu kan lingkaran ya. Ya. Jadi kalau kalau saya di lingkaran saya, saya berhadapan dengan musuh-musuh ya, dengan lawan-lawan saya, mengelilingi saya, melakukan perang dagang itu makanya diistilahkan dengan trade war 360 derajat. Semua negara dikenakan tanpa terkecuali dikenakan tarif impor yang lebih tinggi, bahkan bisa eh, dikenakan resiprokal ya kalau dinilai oleh Amerika Serikat negara tersebut melakukan tindakan-tindakan yang tidak fair terhadap eh, komoditas atau barang dan jasa dari Amerika Serikat. Dan masalahnya penilaian itu adalah penilaian sepihak yang menurut Amerika Serikat. Ya, tidak ada juri di situ, tidak ada eh, apa lembaga yang bisa mengadili itu. Amerika menilainya berdasarkan kepentingan Amerika. Jadi sangat subjektif dan sangat apa bersifat tidak objektif ya. Karena penilaian itu sepenuhnya adalah penilaian dari Amerika Serikat berdasarkan kepentingan Amerika Serikat. Nah, jadi 360 derajat trade war artinya Amerika Serikat itu mengup apa mengumumkan trade war, mengumumkan perang dagang kepada seluruh dunia. Nah, menurut Carlson dan kawan-kawan, sebenarnya kalau benar realisasinya adalah trade war 360 derajat, ya Amerika Serikat itu akan babak belur ya. Maksudnya perang itu bersambut dengan perang juga ya. Tarif impor yang tinggi dibalas oleh semua negara mitra dagangnya dengan tarif impor yang setara. Itu akan menyebabkan Amerika Serikat babak belur. Pertumbuhannya bahkan bisa minus 1,4% tahun 2025. Itu menurut analisis dari Carlson dan kawan-kawan. Ya, tetapi kelihatannya Presiden Trump itu tahu ya bahwa yang berani melakukan retaliasi, yang berani melakukan perlawanan itu tidak banyak. Dia sudah sudah mengkaji hal itu, tampaknya begitu ya. Dan memang terbukti apa yang diduga oleh Presiden Trump itu ya terbukti di lapangan karena kemudian setelah diumumkan resiprokal tarif impor itu berbondong-bondong banyak negara kemudian datang ke Amerika Serikat meminta meminta renegosiasi. Artinya tidak ingin melakukan perang ya. Dan menunjukkan strategi Trump itu eh, membuat lawan-lawan ya dagangnya melakukan negosiasi ulang itu berhasil ya. Karena kita baca juga
dari media, ya, dari 180-an negara yang dikenakan tarif impor itu, sudah 50-an negara segera melakukan kontak ke Amerika Serikat, ya, datang ke Amerika Serikat, datang ke eh, Presiden Trump untuk melakukan negosiasi. Ya, ya jadi ini cara berpikir Trump itu penuh dengan apa risiko sebenarnya bagi Amerika Serikat, ya. Jadi kalau seandainya seperti yang dikatakan oleh Carlson, kalau kemudian mitra-mitra Amerika Serikat itu melakukan serangan balik, ya, melakukan retaliasi, melakukan pembalasan, itu akan berdampak merepotkan Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonominya akan turun, bahkan bisa minus 1,4%. Ya, kalau semua orang melakukan serangan balik. Tapi kelihatannya Trump dan tim pemikir ekonominya memahami bahwa yang berani melakukan serangan balik atau retaliasi itu ya tidak banyak. Dan memang ternyata benar, tidak banyak, ya. Yang berani melakukan retaliasi itu adalah eh, Cina, ya, kemudian melakukan eh, pengenaan tarif impor yang tinggi juga kepada produk Amerika Serikat, termasuk Kanada, kemudian menggunakan tarif impor sekitar 25% terhadap produk-produk otomotif dari Amerika Serikat. Nah, di luar itu belum belum ada yang firm eh, menyatakan, bukan menyatakan, merealisasikan retaliasi. Uni Eropa baru 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 berpikir atau baru mengatakan akan, ya, masih belum ada kesepakatan untuk melakukan retaliasi. Ya kita paham karena Uni Eropa ini adalah sekutu Amerika Serikat, dan mereka sangat butuh juga dengan dukungan Amerika Serikat, khususnya di dalam eh, perang, ya, perang, bukan perang dagang, perang militer, ya, karena ada ancaman eh, Rusia. Kita tahu bahwa Rusia telah sukses melakukan aneksasi terhadap negara Ukraina, ya, dan itu kekhawatiran itu akan berlanjut kalau Rusia kemudian melakukan terhadap negara-negara lain yang ada di Eropa, dan kekuatan militer yang bisa menghadang Rusia itu adalah Amerika Serikat. Oleh karena itu, Uni Eropa masih berpikir panjang untuk melakukan retaliasi kepada Amerika Serikat karena mereka masih butuh pada kekuatan adidayanya Amerika Serikat dari sisi militer. Ya. Begitu juga Brazil. Brazil masih bertoleransi walaupun telah dikenakan tarif resiprokal yang tinggi oleh Amerika Serikat. Dia tidak melakukan retaliasi, tapi eh, mencoba untuk mengadukan hal ini kepada apa institusi internasional yang berwenang, ya, yaitu adalah WTO, ya. Baru kalau ternyata mentok nanti ada kemungkinan melakukan retaliasi, tapi belum firm melakukan retaliasi, ya. Dan banyak negara lainnya juga dalam tanda kutip tidak berani melakukan retaliasi dengan beragam pertimbangan. Nah, inilah yang menyebabkan sebenarnya Trump menjadi satu sisi menjadi naik daun, ya, karena eh, apa kebijakan dia melakukan trade war itu kepada semua negara, ya, dan kalkulasinya kalau semua negara itu melakukan pembalasan itu membuat Amerika Serikat babak belur. Jangankan semua negara melakukan retaliasi, Cina yang telah melakukan retaliasi pun telah membuat Amerika menjadi kelabakan, ya. Karena apa? Eh, Soyanya Cina, ya,
soyanya Amerika Serikat, jagungnya Amerika Serikat, dagingnya Amerika Serikat, produk-produk pertaniannya Amerika Serikat itu merupakan pasar utama internasionalnya adalah salah satunya adalah Cina. Ketika produk kedelainya, produk jagungnya, gandumnya Amerika Serikat itu dikenakan tarif tinggi oleh Amerika Serikat itu menyebabkan eh, menimbulkan keresahan, ya, menimbulkan eh, apa kegelisahan, ya, kerugian yang dialami oleh petani-petani kedelai, petani jagung, petani gandum Amerika Serikat karena sumber pasar besarnya itu menjadi hilang dan penyebab kehilangannya itu adalah karena kebijakan dari Presiden Trump, ya. Nah, ini yang akan menjadi kalau ini berlanjut itu akan menjadi resistensi domestik masyarakat Amerika Serikat terhadap kebijakan Presiden Trump, ya. Begitu juga apa yang telah dilakukan oleh Kanada misalnya dengan memberikan tarif impor tinggi pada produk otomotif Amerika Serikat itu juga akan telah menimbulkan keresahan juga, ya, karena pasar otomotifnya menjadi dapat dikatakan menjadi hilang dan itu kan menimbulkan apa eh, pengangguran bagi sektor-sektor industri Amerika Serikat yang dikenakan retaliasi oleh negara mitranya, ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan bahwa ya dari satu sisi Trump itu ya berhasil ya membuat posisi tawar Amerika Serikat di dunia internasional karena dia bisa membuat apa trade war 360 derajat itu menjadi hanya sekedar tit for tat, ya. Eh, atau apa trade war yang tidak tidak global. Jadi Amerika Serikat tidak dikeroyok, ya. Jadi dia hanya berhasil menjadikan trade war itu bukan trade war Amerika Serikat berhadapan dengan dunia, tapi Amerika Serikat berhadapan dengan satu dua negara eh, saja. Nah, itu merupakan salah satu keberhasilan eh, trade war dari Presiden Trump, walaupun harus digarisbawahi juga bahwa trade war dari Presiden Trump ini akan bukan hanya menghadapi resistensi dunia internasional, tapi yang pasti yang paling kuat itu akan menghadapi resistensi domestik Amerika Serikat. Ya, karena dampaknya itu ternyata tadi dengan melakukan eh, pengenaan tarif impor yang tinggi itu ya, jadi produk-produk yang biasa masuk ke Amerika Serikat itu sekarang menjadi mahal, ya. Dan mahalnya produk-produk itu ya dibebankan kepada konsumen Amerika Serikat, ya. Dan ternyata juga 50% dari impor produk Amerika Serikat itu digunakan untuk proses bahan baku dalam proses industri dan produksi. Kenaikan bahan baku dan proses industri yang berasal dari impor tadi menyebabkan daya saing industri Amerika Serikat menjadi turun, menjadi anjlok, ya. Nah, kemudian juga apa target Trump agar industri-industri yang dulu ada di Amerika dan pindah melakukan offshoring ke negara-negara lain. Offshoring itu adalah pemindahan eh, relokasi industri dari satu negara ke negara lain, ya. Ya, dari Amerika Serikat industri otomotifnya pindah, misalnya pabriknya pindah ke Vietnam, ke negara-negara yang tenaga kerjanya lebih murah, ya, yang bahan bakunya lebih lebih dekat dan lebih murah. Nah, ternyata ketika diterapkan tarif impor yang tinggi ya berdasarkan pengalaman kekuasaan pertama Presiden Trump ya tidak tidak terjadi reshoring, tidak terjadi pengembalian alokasi balik kampung industri-industri dulu
pindah dari Amerika Serikat balik lagi ke Amerika Serikat. Tidak terjadi seperti itu, ya. Karena yang pertama, tenaga kerja di Amerika Serikat itu mahal dan sumber bahan bakunya di Amerika Serikat itu misalnya tidak tersedia, ya. Ya kita ambil contoh misalnya mobil listrik, ya. Ya bahan baku untuk apa? Untuk membuat apa akinya atau casnya itu adalah tidak tersedia di Amerika Serikat, ya. Dan tenaga kerja tenaga kerjanya di Amerika Serikat jauh lebih mahal dibandingkan tenaga kerja di negara-negara seperti seperti Vietnam, ya. Nah, jadi ya target ini juga tidak tidak tercapai berdasarkan track record eh, apa kepemimpinan Trump pada periode pertama beliau menjadi presiden. Nah, kemudian apa retaliasi Cina, ya, dan retaliasi beberapa negara lainnya itu telah telah menimbulkan, oh tadi sudah saya sampaikan, ya, telah menimbulkan keresahan dari eh, kalau Cina tadi menyebabkan petani-petani soya, petani kedelai, petani apa jagung, petani gandum itu menjerit, ya, karena biasa mereka ekspor ke Cina itu tidak bisa apa dilakukan, dan jumlahnya itu jumlah yang besar. Apakah ekspor itu misalnya bisa dialihkan ke negara lain, ke Indonesia misalnya, belum tentu bisa terjadi dengan mudah, ya. Walaupun misalnya Presiden Prabowo telah mengatakan akan mempermudah impor, ya, termasuk impor kedelai misalnya, atau gandum kita impor dari Amerika Serikat, itu tidak tidak mudah untuk meningkatkan dalam jumlah yang besar karena akan menimbulkan ya sama akan menimbulkan resistensi di domestik Indonesia. Nah, kemudian kita lihat juga ternyata dampak dari eh, pengenaan tarif impor yang tinggi ini menyebabkan gangguan logistik dan bea cukai di Amerika Serikat, ya. Karena sebelum kebijakan ini, semua barang yang masuk ke Amerika Serikat yang nilainya di bawah 800 US dollar itu tidak dikenakan pajak. Jadi bisa bergerak mudah, bisa masuk dengan mudah, ya. Tetapi ketika pengenaan tarif impor apa resiprokal oleh Trump 2 April yang lalu itu menyebabkan semua barang yang masuk ke Amerika Serikat dikenakan pajak, ya, berapapun harganya. Itu menyebabkan terjadi lonjakan apa proses bea cukai yang tinggi yang tidak bisa ditangani oleh bea cukai yang ada di misalnya bandara JFK atau petugas-petugas, ya, United States Post Service atau perusahaan posnya Amerika Serikat, ya, sehingga menimbulkan kekacauan karena di situ ada proses yang mandek, ya. Jadi barang orang beli dari misalnya warga negara Amerika Serikat beli dari Thailand via Amazon, ya, ya itu harus dicek dulu, harus diperiksa dulu, harus diproses dulu secara administrasi pajaknya dan sebagai apa sebagai macam lainnya, karena semua barang sekarang harus dikenakan pajak, tidak melihat lagi nilainya. Kalau sebelumnya 800 dolar ke bawah itu masih bebas, tidak dikenakan pajak. Nah, itu menyebabkan akumulasi pekerjaan yang menumpuk luar biasa di bea dan cukai dan pos yang menyebabkan terjadi gangguan, ya, kekacauan. Ya, jadi eh, apa yang dilakukan Trump ini memang menarik untuk dicermati bagi kita, ya. Dan kita akan pada session yang lain saya akan menjelaskan sebenarnya eh, apa apa eh,
titik lemah kebijakan Trump ini dan apa yang apa yang akan menyebabkan kebijakan ini sebenarnya akan teraborsi. Kebijakan ini akan diaborsi, ya, ketika kebijakan ini akan merugikan warga negara Amerika Serikat sendiri. Ya, selama kebijakan ini tidak tidak dirasakan mudaratnya oleh warga negara Amerika Serikat, maka kebijakan ini akan akan berjalan terus dan pada session selanjutnya saya akan menunjukkan mengapa kebijakan ini eh, akan merugikan, bukan akan, telah merugikan, ya, dan akan lanjut merugikan eh, kepentingan ekonomi warga negara Amerika Serikat pada session selanjutnya. Jadi begitu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kalau ada yang ingin Anda respon terkait apa yang saya sampaikan, mungkin ada ketidaksetujuan atau ada masukan, silakan sampaikan di kolom komen. Mohon subscribe dan share-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.